Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini saya mengambil sebuah video dari Poin Kajian Islam. Judulnya Imam Mahdi sudah ada. Siapakah dia? Terus ada lagi tagline-nya itu Imam Akhir Zaman. Terus Buya Ar-Razi Hashim itu di dalam video itu menjelaskan bahwa Imam Mahdi itu imannya di atas rata-rata, ilmunya juga berbeda. Nah, dia bilang ilmu Imam Mahdi itu berbeda. Ulama biasa sibuk berbicara masa depan, ya surga, ya neraka. Namun kalau Al-Mahdi menurut beliau ya berbeda. Nah, berbedanya itu sangat panjang, jadi saya tidak sampaikan di sini. Saya langsung saja ke ciri-ciri yang beliau sampaikan di situ itu. Yang pertama itu ciri-cirinya, Imam Al-Mahdi itu tahu ilmu asal muasal alam semesta, tahu ilmu nasab rohani. Ilmunya langsung diberi oleh Allah. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Kemudian kehebatan rohaninya seperti aku. Itu kata Rasulullah ya. Nama Al-Mahdi tidak seperti Muhammad. Jadi ada 6 ciri-ciri yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama, bahwa Al-Mahdi itu tahu ilmu asal muasal alam semesta. Ya iyalah. Kan di video-video sebelum saya sudah sebut bahwa kapan terpisahnya langit dan bumi itu sudah saya gambarkan, yang dimana memang ilmu terpisahnya alam semesta itu mana ada yang tahu, tapi ilmu Big Bang orang tahu. Seorang MH Ainun Najib itu juga menggunakan istilah Big Bang. Tapi ya sudah, pokoknya itu kalau mau tahu itu realnya itu ada video-video sebelum ini. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi karena beliau mencari Imam Mahdi. Ciri-cirinya ada 6. Apakah ada di saya ciri-ciri yang 6 itu? Saya jawab. Berarti yang pertama, tahu asal muasal alam semesta. Ya, saya tahu. Tahu ilmu nasab ruhani. Lah kan bisikan robbani kan nama ruh sudah semua. Oke, lanjut. Ilmu diberi oleh Allah langsung. Ya, di video sebelum sudah saya jelaskan yang tentang buat Ar-Razi juga, bahwa bagaimana Allah langsung mewahyukan ruh kepada Juan. Dan yang paling tiada tara adalah, mungkin nanti ada kaitannya dengan video berikut, bagaimana Allah sebenarnya secara mutlak telah memberikan atau menyerahkan Al-Quran itu kepada Juan Siregar. Ini tentu ketika didengar oleh bangsa Indonesia atau manusia di muka bumi, loh, nanti katanya gimana merespon bahwa ada yang mengatakan Allah memberikan Al-Quran kepada Juan Siregar. Ya memang faktanya Allah telah memberikan. Alasannya apa? Mungkin nanti ini saya bahasnya dengan Bapak Buya Ar-Razi Hashim. Tetapi sebagai bukti pertama, Allah bagaimana menyuruh saya menulis di bab pendahuluan buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Perusahaan Dunia. Itu setelah saya menjelaskan di awal, kemudian itu setelah penjelasan tentang Al-Quran itu semua mulai saya selesai, baru ada dalam kotak saya buat. Jadi password.
untuk membaca sisanya buku itu ke belakang, itu tidak perlu sebelum membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa ada kata-kata, kenapa Al-Quran itu menjadi password baca buku revolusi spiritual? Waktu itu saya tidak tahu, tapi ketika Allah suruh, ya udah saya nulis aja. Begitu sekarang saya tahu. Ya itu maksudnya itu bahwa karena di situ pun di buku Rahasia Iman yang ada di buku Revolusi Spiritual itu di bab Al-Quran itu ada cara memfungsikan Al-Quran seperti apa yang Allah kehendaki, sudah ada penjelasannya di dalam. Itu tidak sama dengan cara manusia yang hidup sekarang memfungsikan Al-Quran. Dan menurut Allah memfungsikan Al-Quran itu yang benar ya seperti yang ada di buku yang saya tulis, bukan seperti yang manusia lakukan selama ini seperti menghafal, yasinan dan semuanya. Itu Allah sama sekali tidak pernah menyuruh hal-hal seperti itu, atau Allah tidak berkehendak diperlakukan Al-Quran seperti itu. Makanya kenapa saya sekarang memahami kenapa ditulis passwordnya Al-Quran, karena memang secara mutlak Al-Quran itu telah Allah berikan kepada Juan Siregar. Dan itu tentu membenarkan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa kolbunya Nabi Muhammad itu sama persis dengan kolbunya Imam Mahdi. Ya sama lah, sama-sama Al-Qur'annya. Itu saya memang Al-Qur'an itu sama. Bahkan Allah memberikan saya gelar manusia Al-Qur'an itu ketika menulis buku kedua. Itu di video-video dulu sudah saya jelaskan juga tentang itu, bahwa Juan Siregar itu diberi gelar manusia Al-Quran. Itu bukan nama, tapi itu memang gelar. Kalau yang lain-lain kan nama. Tapi kalau manusia Al-Quran itu bukan nama seperti hati nurani, seperti bisikan rohbani, seperti Rohul Kudus. Itu berbeda. Kalau manusia Al-Quran itu memang gelar. Oke, itu tentang apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi. Ilmu diberi oleh Allah. Nama ayah tadi sudah, kehebatan rohaninya seperti aku ya. Nama Al-Mahdi tidak seperti Muhammad. Ya beda jauh. Ada marganya, ada ini. Dan memang saya lihat nih netizen itu bilang ya, Satrio Piningit ada marganya, ada macam-macam. Satrio Piningit dari Batak. Ya saya juga nggak pernah bisa memilih. Saya lahir di Sukabumi, lahir di Pajajaran, lahir di Majapahit, lahir sebagai keturunannya Prabu Siliwangi ataupun Ronggowarsito. Ya saya dilahirkan di sana ya udah di situ aja. Tapi mungkin Allah memang mentakdirkan saya lahir di sana, kan itu pintu langit. Oh ya, ini tadi ada yang ketinggalan satu itu. Nama saya satu lagi yang tidak disebutkan, yang belum disebutkan. Ketika saya masih kecil, kan kalau pas waktu Lebaran, biasanya saya sekeluarga akan berkunjung ke keluarganya dari keluarga besar ibunda. Dan saya oleh mereka itu karena mungkin imut imut ya, memang waktu kecil saya anak bungsu sangat dimanja, mungkin memang dilihat waktu itu imut atau paling dimanja, paling disayang, paling disenangi oleh semua orang karena mungkin juga lucu atau gimana, nggak tahu. Jadi saya itu memang panggilannya tidak nama Juan, tetapi itu dipanggilnya Pintu Langit. Itu SD, lebaran lagi sama. Nah begitu lulus SD, saya SMP, panggilan Pintu Langit itu bukan sekedar panggilan sayang atau panggilan imut lagi, berubah menjadi panggilan seperti pelecehan atau hinaan. Karena kata-kata Pintu Langit itu bagi orang di sana itu, karena memang dia kan Pintu Langit itu adalah satu desa, masih berada di wilayah Kota Madya, masih di teritori Kota Madya, tetapi dia sudah paling ujung. Jadi nama Pintu Langit itu karena aneh. Jadi itu semacam nama ejekan buat saya. Makanya namanya Pintu Langit. Jadi pintu langit mana? Pintu langit mana? Pintu langit, ayo ajak makan Pintu Langit. Jadi nama saya itu Pintu Langit.
Pokoknya tapi untuk di keluarganya almarhumah ibunda, di keluarga besar almarhumah ibunda itu yang panggil saya itu Pintu Langit. Kalau di desa saya enggak mungkin, kita orang Pintu Langit, mana saya dipanggil Pintu Langit. Nama saya itu Pintu Langit hanya untuk keluarga besar dari almarhumah ibunda. Dan setelah sekarang, jadi itu mungkin cara Allah ya membalas pelecehan, hinaan, rintangan dan tantangan itu di belakang hari Allah balas. Jadi saya kira memang sekarang itu dahsyat itu. Kalau nama saya Pintu Langit, berarti semua manusia mau ke Allah, mau ke langit, mau kemanapun itu melalui saya. Wong saya pintunya. Oh Pak Buya Ar-Razi, ini benar-benar di luar logika. Saya banyak mendengar video-video panjenengan, saya salut, memang luar biasa panjenengan. Ilmunya panjenengan itu saya tidak bisa membayangkan, dan saya sudah minder saja kalau sudah dengar panjenengan bicara itu. Tapi keterkaitan ilmu panjenengan dengan pengalaman saya itu kok bisa sama. Jadi tadi malam itu saya akan melihat video panjenengan yang password mau ke sana itu nanti ada mungkin di video berikutnya akan saya sampaikan. Oke, itu untuk yang kedua itu seperti itu saja. Aduh. Imam Mahdi sudah ada, siapakah dia? Ya kalau saya ya bukan sekarang tahu, dari sononya tahu saya. Wong saya menjalaninya. Cuman untuk menyampaikan ke masyarakat itu saya tidak tahu caranya, itu aja. Makanya mungkin disebut namanya Satrio Piningit. Lah baru setelah Buya Ar-Razi ini yang membuat video-video itu saya melihat, oh berarti Allah berkehendak dari apa yang disampaikan Buya Ar-Razi dengan ilmu-ilmunya itu ternyata memperkenalkan Al-Mahdi itu, memperkenalkan Satrio Piningit, Ratu Adil, Nur Muhammad, Rohul Kudus, itu ternyata lewat ilmunya Buya Ar-Razi. Jadi jelas bagi seluruh kita semuanya bangsa Indonesia, yang tertinggi ilmunya siapa? Tetap Buya Ar-Razi lah. Kalau dia tidak ada, ya kita kan tidak bisa apa-apa. Ya sekali lagi terima kasih Buya Ar-Razi Hasim dan semua pemirsa. Semoga ya segera kita bertemu dan kita wujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.